Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Welcome to my channel. Di channel kali ini aku akan membahas satu, kenapa tayamum diperbolehkan. Kedua, apa sih namanya itu, jangan menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Yang ketiga, 3 ayat di surat Anas agar kamu tidak ditelanjangi oleh karyawanmu, agar kamu tidak dipateni oleh karyawanmu, agar kamu tidak dibangkrutkan perusahaanmu oleh karyawanmu. Tayamum, kenapa kok diperbolehkan tayamum? Karena tidak ada air. Nggak apa-apa, nggak masalah sih, itu juga benar, tapi itu jawaban anak kelas 3 SD. Tayamum diperbolehkan oleh Allah karena yang kita wudhui adalah rohaniah kita, bukan jasadiah kita. Jadi pada hakikatnya yang kita bersihkan adalah kelakuan kita. Tak kasih contoh, 3 orang yang putus wudu, otomatis dia najis, otomatis dia tidak suci, otomatis dia masih kotor. Orang dagang es teh karena gula mahal, dia mencampurkan gula sintetis ke dalam es tehnya dengan kesadarannya. Orang ini melakukan kejahatan, money laundry, dan pencucian uang. Orang yang kerja di kantor, dia sadar jatahnya cuma 5, tapi dengan kesadaran pula dia mengambil haknya orang lain 10. Dia melakukan kejahatan, dia money laundry, pencucian uang. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang memanipulasi timbangan para pedagang ya. Dengan kesadarannya pula dia melakukan manipulasi timbangan, dia melakukan kejahatan. 3 contoh ini adalah orang yang putus wudhu, berarti dia tidak suci. Dia tidak suci, dia masih najis, dia masih kotor. Yang disucikan di sini adalah alat-alat yang melambangkan kelakuanmu. Kalau di surat Al-Maidah secara ya, secara simbolik, secara syariat, yang dibersihkan pada waktu wudhu itu ada 4. 1 tanganmu, kakimu, wajahmu, dan kepalamu dengan cara mengusap. Tidak perlu 3 kali. Jadi bukan masalah air yang bisa membersihkan kulitmu, tetapi di sini kamu melakukan kesadaran untuk membersihkan kelakuanmu, maka tayamum diperbolehkan oleh Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang terlanjur ditato, apa wudhunya tetap sah? Tetap sah, karena yang kita wudhui adalah rohaniah kita. Tak lanjutkan, kenapa Allah tidak boleh menjual ayat-ayatnya dengan harga murah. Sekarang jangan menjual ayat-ayatku dengan harga murah. Allah melarang menjual ayat-ayatnya dengan harga murah. Langsung aja tak kasih contoh ya. Sekarang ini banyak sekali fenomena umroh haji dengan money laundry. Dia bertamu ke rumah Allah dengan cara umroh dan haji dengan uang hasil kejahatan, money laundry. Uang dari hasil kejahatan dia sucikan di Mekah dengan cara umroh dan haji. Dia pikir bisa suci. Tidak, teman-teman. Dia menyakiti hatinya Allah. Dia menyakiti orang yang dia sahadati, yaitu Allah Subhanahu Allah Ta'ala. Tetapi di sini kamu masih terlindungi oleh ayat Allah yang berbunyi, berikanlah waktu sejenak, tegang waktu sejenak kepada mereka. Kamu masih terlindungi oleh ini ya teman-teman. Allah pun berpuasa ya. Kalau Allah tidak berpuasa, kalau tidak ada ayat At-Tariq 17 itu ya, bahwa kamu diberikan tangguh waktu sejenak, kamu masih terlindung oleh itu. Kalau tidak ada ayat itu, kalau Allah tidak berpuasa, maka kamu akan ditonyo oleh Allah. Karena umroh dan haji itu adalah syariat yang begitu tinggi,
tetapi kamu nodai dengan money laundry, dengan pencucian uang. Makanya teman-teman, kenapa kok rukun Islam yang paling esensial itu adalah syahadat, ya. Di rukun Islam itu kan ada 5 ya. 1 syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Ini adalah fungsinya ini saling menyatu, tidak sendiri-sendiri, fungsi yang saling melengkapi, ya. Tauhid menyatu. Hidup ini kan cuma inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita milik Allah akan kembali kita milik Allah, kita pasti akan kembali ke Allah, ya. Bulatan. Jadi rukun Islam ini bulatan, teman-teman, ya, seperti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak lanjutin ya, kenapa syahadat adalah yang paling esensial di rukun Islam, karena yang menyembah kepada Allah itu bukan manusia saja. Bertasbihlah apa saja yang ada di bumi dan di langit. Jadi yang berfungsi menyembah di sini bukan manusia saja, tetapi malaikat, alam semesta, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan lain sebagainya, semuanya berposisi menyembah kepada Allah. Kalau manusia, ketaatannya kepada Allah dengan bentuk sholat, dengan kesadaran. Kalau malaikat, tumbuh-tumbuhan itu ketaatannya dengan bertasbih tanpa kesadaran. Makanya teman-teman, kamu tidak boleh menyakiti pihak yang kamu syahadati, yaitu Allah Subhanahu Ta'ala. Makanya kamu disuruh sholat 5 waktu, rukun Islam yang kedua, agar kamu memperbaiki kelakuanmu. Saya teruskan ya. Oke, tak lanjutkan ya. Rukun Islam yang kedua adalah sholat 5 waktu. Kamu disuruh sholat 5 waktu agar kamu memperbaiki kelakuanmu. Secara syariat, secara administrasi, ya, secara simbolik, tata cara sholat, gerakan sholat, waktunya sholat, bacaan sholat sudah ditentukan oleh Allah. Itu namanya ibadah mahdoh. Kamu tidak boleh merubahnya. Kalau kamu merubahnya itu namanya bid'ah. Sholat mencegah dari perbuatan fasah dan mungkar. Bagaimana caranya mencegah perbuatan dari fasah dan mungkar agar sholatmu berkualitas, agar sholatmu kusuk. Kusuk di sini adalah keindahan. Tak kasih contoh ya teman-teman. Sebetulnya kamu bisa melakukan manipulasi timbangan. Sebetulnya kamu bisa melakukan money laundry, pencucian uang. Tetapi kamu bisa menahan diri, kamu tidak melakukan. Kamu hanya melakukan yang Allah perintahkan, meskipun itu tidak menyenangkanmu. Kamu tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan Allah, meskipun itu menyenangkan hatimu. Maka sholatmu berkualitas, sholatmu kusuk. Itulah keindahan. Sholat kusuk bukan pada fisiknya. Sholat kusuk di sini pada kegiatan kita, kelakuan kita di sini yang dinamakan sholat kusuk. Itulah yang tak kasih sholat kusuk lagi ya teman-teman. Di kegiatan kita sehari-hari, umpamanya tetanggamu ada yang sakit corona. Sakit corona itu kan nggak boleh keluar ya, harus di dalam rumah. Lah sebagai tetangganya paling nggak kamu ngirimi makanan, ngirimi obat-obatan ke tetanggamu yang sakit. Itu yang namanya sholat kusuk. Itu yang namanya roh. Itu yang namanya rohaniyah.
karena kamu bisa menahan diri, maka kamu adalah orang yang berpuasa. Rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Sekarang kita bahas puasa ya teman-teman ya. Kalau puasa yang tidak makan dari subuh sampai maghrib itu namanya puasa jasadiyah. Itu cuman pelatihan administrasi ya. Siam kalau di Al-Quran ya, siam itu namanya siam. Tetapi ada puasa yang rohania, puasa roh. Orang yang seluruh prinsipnya berpuasa rohania, maka hidupnya akan jaya, hidupnya akan selamat. Bagaimana puasa rohania? Menahan diri dalam segala hal, dalam segala bidang. Karena kamu manusia itu punya keterbatasan. Jadi kamu tidak bisa semau-maumu. Kamu harus bisa menahan diri. Contohnya, sama sih seperti sholat tadi contohnya ya, kamu tidak akan melakukan money laundry meskipun sebetulnya kamu bisa melakukan itu karena kamu orang yang berpuasa, kamu orang yang menahan diri, kamu tidak melakukan itu. Contoh di makanan ya, cara berpuasa, ojo makan kekel kakian konko akan asam urat. Terus tak kasih puasa yang rohaniah lagi ya. Kalau kamu di rambu-rambu lalu lintas itu kan ada abang hijau ya. Kalau sudah kuning, kalau orang yang menganut sistem puasa, orang yang menahan diri, dia akan berhenti kalau lampu kuning. Tapi kalau kamu tidak, orang yang tidak berpuasa, kon akan bablas saya teman-teman ya. Oh sik kuning rek ayo ndang bablas rek lah. Itu orang yang tidak berpuasa, namanya orang yang tidak bisa menahan diri. Kalau ini loh teman-teman, kalau kamu sudah bisa berpuasa rohaniah teman-teman, maka urusanmu, segala urusanmu akan diurusi oleh Gusti Allah. Metabolismemu ini loh teman-teman akan diperbaiki oleh Gusti Allah. Rezekimu sampai tua akan diurusi oleh Allah. Aku bisa ngomong gini karena aku menyaksikannya, aku mengalaminya. Ilmu yakin, hakul yakin, dan ainul yakin. Lah itu ada di surat Tanajalul malaikatu waruhu fihabi itsni robihim min kuli amri. Kalau kamu berpuasa rohaniah, bisa melakukan puasa rohaniah, maka malaikat-malaikat akan ngomyoimu, malaikat-malaikat akan melindungimu dari segala sisi. Loh itu loh, sudah ada ayatnya teman-teman ya. Makanya teman-teman, karena kamu sudah bisa orang yang seluruh hidup prinsipnya adalah puasa, dia hidupnya akan jaya dan selamat. Karena kamu sudah bisa menahan diri, maka kamu sudah bisa tidur nyenyak. Karena orang yang zakat adalah orang yang bisa tidur nyenyak. Itu yang dinamakan zakat. Zakat hanya bisa dilakukan orang yang tidur nyenyak. Rukun Islam yang keempat ya. Orang yang tidur nyenyak atau angker itu apa ya teman-teman ya? Dia sudah beres urusannya dengan Allah, dengan sesama manusia dia sudah beres, dengan alam semesta dia beres, dengan tumbuh-tumbuhan dia beres, dengan lingkungannya pun dia sudah beres. Dia sudah bisa di lingkungannya mengamankan satu hartanya, kedua martabatnya, ketiga dia mengamankan
nyawanya, di lingkungannya dia sudah bisa mengamankan 3 yang saya sebutkan tadi, maka dia bisa tidur nyenyak. Karena dia sudah bisa tidur nyenyak, maka dia akan mengembalikan semuanya ke Allah dengan cara tawaf. Karena puncak ibadah adalah tawaf, melingkar. Dengan cara dia akan mengembalikannya semuanya ke Allah dengan umroh dan haji. Itu rukun Islam yang kelima adalah haji. Haji adalah syariat Allah yang paling tinggi. Jadi kalau kamu umroh atau haji, kamu sudah jangan minta dunia lagi teman-teman, karena kamu sudah harus mengembalikannya semuanya ke Allah dengan cara tawaf. Tawaf itu kan melingkar ya teman-teman, melingkar. Kalau orang sudah melingkar, dia sudah tidak punya lagi kekaguman, gumunan kepada orang-orang yang satu, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kuat, orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang punya jawaban. Dia tidak akan kaguman teman-teman ya, karena dia memang sudah melingkar, dia menyerahkan semuanya ke Allah. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak bisa umroh atau haji teman-teman ya? Panggilan Ka'bah kamu letakkan, Mekah di hatimu dan Madinah di akalmu. Karena umroh dan haji itu adalah administrasi, penguatan dan penegasan. Tetapi secara simbolik Ka'bah letaknya di Mekah, tetapi Ka'bah yang sejati ada di dalam dirimu. Ka'bah sebuah makna yang harus kamu bawa pulang setelah umroh dan haji. Kenapa kok ada Mekah? Kenapa kok ada Madinah? Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi semuanya adalah ibadah. Yang kamu elaborasi di sini adalah ibadahnya, bukan saja syariat Islamnya. Kalau Mekah sudah menancap di hatimu, Madinah sudah menancap di akalmu, maka Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, dan setan tidak akan berani mendekatimu. Karena Dajjal tidak akan berani mendekati software. Software di sini maksudnya adalah Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, setan tidak akan mendekati orang-orang yang dia sungguh-sungguh dengan Allah, dia serius dengan Allah. Dia hanya melakukan yang Allah perintahkan, dia tidak akan melakukan yang tidak Allah perintahkan. Karena tempat yang tidak didatangi Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Tapi secara software ya teman-teman, bukan hardware. Oke ya teman-teman, sekarang saya lanjutkan 3 ayat di surat Anas agar kamu tidak dibangkrutkan oleh karyawanmu, agar kamu tidak agar kamu tidak dipateni oleh karyawanmu, agar kamu tidak dipateni oleh karyawanmu. Allah menghadirkan dirinya kepadamu dengan 3 tahap. Qul a'udzu birabbi nas, dengan cara pengayoman, kasih sayang, pengasuhan, tidak sebagai raja di raja. Ini bisa kamu terapkan di usahamu, di tempat daganganmu, atau di kantormu, di tempatmu bekerja ya.
kamu sebagai pengusaha sudah mengayomi karyawanmu, sudah mengasihkan kasih sayang ke karyawanmu dengan mencukupi hak-haknya, gaji-gajinya sudah kamu penuhi. Kul a'udzu birabbi nas. Tetapi karyawanmu tetap membanggel, kamu gunakan malikinas. Aku iki bosmu loh, aku iki temenan loh rek, gaji kowe, aku iki temenan mikirno kowe supaya kamu tetap gajian tiap minggu atau tiap bulan agar kamu bisa menghidupi keluargamu. Nek karyawanmu tetap membanggel, mana kamu gunakan ilahi nas. Ya wis gak apa-apa, tak PHK kon saiki. Loh ini langkah-langkah dari Gusti Allah ya. Ini yang diajarkan Allah untuk para pekerja, untuk para pengusaha. Ini Allah yang ngajari sendiri. Kalau 3 tahap ini tidak kamu jalankan di usahamu, kamu akan ditelanjangi oleh karyawanmu, kamu akan dipateni oleh karyawanmu, kamu akan dibangkrutkan perusahaanmu oleh karyawanmu. Oke, makasih ya teman-teman. I love you semuanya. Sekarang kita di Salimar ya. Sini ke sana. Oke. Sampai sekarang Ramadan. Mbak. Masing. Sekarang tak vlogin sebentar ya. Tak vlogin roomnya ya. Hotel Salimar. Hotel bintang 5 yang ada di mana nih? Malang ya. Ini restroom. Ya. Kalau bintang 5 itu mesti wangi ya. Ini amenities-nya. Salimar. Lihat apa? Mengintip-ngintip. Ini bisa dibuka tadi. Buka deh. Nah, perlu kape mbak, aduh, bergelap-gelapan terus. Bayar apa usahanya? Mahal kok. Mahal kok gelap-gelapan sih. Loh ini ya kamarnya ya, Hotel Salimar, tengah kota di Malang ya. Kita dapat apa mbak? Kuenya? Oh ini gratis ini mbak, dapat mbak? Iya. Mana ada tulisannya? Ini enggak, kita memang dapat ini. Soalnya kita premium. Nomor premium, apel batu. Alhamdulillah. Ini bersih ya dia. Ya di tengah kota bisanya dapatnya cuman view-nya gini ya. Wow. Awas loh di sini masih ini mbak, hujan tadi sih soalnya ya. Aku sebelah sini ya. Iya. Apanya? Oh iya, dia ada. Hotel Salimar, Hotel bintang 5. Nah ini kita masuknya. Nah ini kamar mandinya. Kita pakai bathtub ya. Pakai bathtub. Oke.
Mau beli kue lebaran. Oke. Hai friend, kita lagi di Hotel Shalimar Malang. Kita sekarang lagi di Shalimar ya, di mana? Malang. Hotel bintang 5 di Malang. Cuman ini tok yang hotel bintang 5-nya. Ini kita di lobinya ya, kita di lobinya. Sama Mbak. Bukan. Lagi ada pengantin teman. Lagi ada pengantin teman. Lagi ada manten. It's okay, that good. Ini lorong menuju kamar ya. Ah ini Mbak, lah ini loh bekas RRI ini. Lah ini dulu bekasnya RRI. Bekasnya RRI terus dibuat hotel bintang 5 di Malang. Shalimar loh. Ini lorong menuju kamar. Ini kamar kita nih. 120. Oh, ininya aja keren. Ini lah. Ya. Ya. Ya, kita coba. Loh ini, gak masuk kamar tak? Kita coba nih, enggak usah. Ini sebelah sana ya? Ya, pakai mana Mbak? Ya. Ya. Mau beli kue lebaran. Oke. Di hitam. Terus sekarang breakfast ya. Apa nih? Ayam, ini makanannya Pak. Ya. Soto ayam, bubur. Ini nasi campur. Udah ada semua kok Mbak, sudah lengkap. Bisa? Boleh? Bisa. Oke, terima kasih. Dari kamar berapa? 127. 127. Ya. Oh, nggak ada kartunya kok ya? Ayo nah. Buka ini Mbak. Oke. Awakmu dah? Ya wis kan. Si ono. Apa tuh? Enggak ada tulisannya. Oh, ada kok, ada tulisannya. Kok dingin yuk? Oh gitu ya, tutup. Mie. Ada kok tulisannya di bawah. Oh, capcay. Ini apa nih?
Ini kentang. Enak Lu, kalau nggak senang Lu. Iya. Sama makan apa? Oke. Ya. Buah-buahan.